Oke guys, hari ini kita akan bikin tema Dutch style. Oke, bahan-bahan sudah siap. Ini namanya Power Brew. Rumah bakterinya udah. Kemudian aqua gigia sebagai pupuk dasar. Ini bakteri starternya. Kita pakai ini. Dan soilnya platinum soil. Yuk kita saksikan. Oh ya, buat sahabat saya, sebelumnya jangan lupa like ya dan subscribe, dan tentunya pasti di share dong ke teman-teman yang lain. Dan subscribe itu juga gratis kok guys. Oh ya, ini di sini saya pertama sekali saya tuh menaburkan soil di sisi akuarium. Cuman sih ini inspirasi dari saya aja sih. Jadi biar pada saat nanti saya menaruh bakteri, rumah bakteri itu tidak sampai ke sisi pinggirnya akuarium. Nah, benar-benar rata saya. Setelah itu saya masukin ini yang namanya Power Grow. Power Grow itu adalah rumah bakteri. Jadi setelah Power Bakteri itu saya masukinnya nanti bakteri starter. Oh iya, ngomongin masalah bakteri, ini kan kita kan kondisinya kan di akuarium. Nah, kalau di alam bebas kan, contohnya ataupun di habitat aslinya kan, ikan ataupun tanaman air tidak mengalami keracunan. Jadi kotoran ataupun sisa metabolisme tubuhnya sendiri, karena biasanya mereka hidup di air yang mengalir, sehingga unsur-unsur berbahaya dapat mudah hilang, karena perputaran air tidak ada hentinya, dan menjamin kebersihan lingkungan hidup baik itu bagi ikan ataupun tanaman air. Nah, itu kalau di alam bebas ataupun seperti di sungai ataupun di lautnya. Beda halnya kalau di dalam rumah. Nah, kita kan tuh pelihara ikannya kan pasti yang namanya di dalam akuarium, tidak alami. Nah, jadi kita harus selalu memperhatikan agar hasil buangan dari ikan ataupun hasil metabolisme tidak menjadi bahan yang berbahaya bagi ekosistem di dalam akuarium. Jadi bakteri adalah mikroorganisme yang sudah pasti tidak kasat mata, namun memiliki peran penting dalam aquascape. Perannya apa? Nah, perannya itu mengubah zat-zat beracun menjadi zat yang setidaknya bisa ditolerir atau tanaman ataupun ikan. Nah, ini dia, saya sudah tuangin namanya bakteri starter. Jadi sebetulnya bakteri sudah terdapat di mana-mana secara alami, termasuk di dalam akuarium. Namun koloni bakteri baik di dalam akuarium biasanya tidak mencukupi ataupun untuk dapat mengurangi zat-zat beracun, sehingga perlu dilakukan upaya agar proses pengurangan zat beracun dalam akuarium itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bakteri akan berkembang biak itu biasanya dengan sendirinya, namun tentunya itu membutuhkan proses yang tidak sebentar loh guys. Jadi akuarium tuh biasanya, contohnya kalau kita bikin akuarium nih, nah biasanya kan ditambah bakteri starter untuk mempercepat perkembangan biakan bakteri baik di dalam akuarium. Nah, salah satu zat beracun dalam akuarium adalah amonia. Jadi biasanya kalau kita tuh bikin akuarium kan tuh awalnya kabut tuh putih. Nah, itu yang disebutkan namanya amonia, karena di situ kondisi bakteri belum bekerja. Biasanya bakteri itu bekerja selama 3 hari, dan mungkin kalau mau lebih cepat lagi dibantu dengan pakai oksigen atau foam ya gitu, itu bisa juga. Oke, dan sekarang saya ini masukin namanya pupuk dasar. Kenapa saya masukin yang namanya pupuk dasar? Jadi pupuk dasar itu sangat menjamin untuk mencukupi nutrisi bagi tanaman. Nah, ini jelas teman-teman, jadi tanaman tuh juga butuh yang namanya nutrisi, bukan hanya kita aja. Ini saya sementara untuk meratain dulu pakai kuas. Kuasnya juga boleh kalian beli di toko material ya, terdekat. Dan sekarang selanjutnya ini untuk substrat terakhir ya, saya taburin yang namanya soil. Nah, soil mungkin kalian pakai pasir malam juga boleh,
atau soil juga boleh. Nah, apa itu soil? Soil itu sebenarnya tanah juga guys. Kebanyakan dari kita tuh mengartikan soil sebagai tanah yang sudah diformulasikan dengan unsur tertentu yang khusus diperuntukkan untuk pertumbuhan tanaman air. Nah, hal itu memang tidak sepenuhnya salah, namun yang dimaksud orang itu kan sebenarnya adalah soil yang dikeluarkan atau diproduksi oleh produsen tertentu, seperti kayak ada macam kayak soil ultimate atau ada soil atau apa bla bla soil lah namanya, makanya disebut nama soil. Nah, tetapi kalau masalah membahas mengenai soil secara umum, soil itu adalah tanah yang sudah mengandung unsur organik serta mineral-mineral penting sehingga dapat menumbuhkan tanaman. Jadi di dalam ilmu geologi, bumi kita ini kan tersusun atas beberapa lapisan, dan lapisan paling atas kan adalah tanah pucuk atau biasanya disebut topsoil, tempat di mana segala jenis tanaman tumbuh. Jika tidak ada lapisan ini, maka bisa dipastikan bumi tidak dapat ditumbuhi tanaman. Nah, jadi soil dalam aquascape merupakan substrat yang memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan pasir. Nah, kalian mau tahu nggak guys, unggulannya itu apa sih? Nah, keunggulannya itu tidak perlu lagi penambahan pupuk dasar dalam penggunaannya. Soil merupakan paket lengkap yang memang khusus diproduksi untuk pertumbuhan tanaman air. Cuman tadinya saya pakai pupuk dasar sih nggak apa-apa juga sih guys. Jadi karena substrat ini kan merupakan tanah, maka sifatnya yang berat serta melekat mampu mengikat akar tanaman dengan baik jika dibandingkan dengan pasir. Untuk kesan naturalnya akan tampak jika aquascape Anda menggunakan soil seperti substrat. Jadi sedangkan kelemahannya terletak pada harganya sih, yang cukup mahal jika dibandingkan dengan pasir. Selain itu biasanya soil memiliki umur pakai sehingga pada kalanya soil akan menjadi padat dan mengeras. Tentunya para expert di bidang aquascape itu sudah terbiasa menggunakan soil sebagai substrat, tetapi bagi sebagian elemen yang satu ini bisa digantikan perannya oleh pasir malang atau pupuk dasar, ditambah pupuk dasar. Itu guys. Nah, di sini saya menambahkan yang namanya batu serius sebagai hardscape-nya. Cuman saya taruhnya di area tengah ya, karena saya punya ide, saya mau sisipin yang namanya tanaman middle nanti di situ. Mungkin saya tidak banyak ngomong, kita saksikan dulu ya guys ya. Dan di sini saya tambahkan sedikit soil lagi di area belakang. Nah, ini biar agak lebih tinggi. Nanti saya mau taruh tanaman yang tumbuhnya yang tinggi, memanjang ke atas. Ini kan kurang batu ya. Ya, sebelum kita isi air, terlebih dahulu saya semprot dulu agar soilnya lebih padat. Oh ya guys, tadi kan saya masukin air tuh dalam akuarium, tetapi saya tuh diamkan dulu selama 1 minggu. Jadi biar bakteri yang di dalam substrat itu
jadi terbentuk dulu dianya. Jadi nanti kalau sudah seminggu baru saya melakukan planting tanaman. Nah, nanti yang planting tanaman itu bukan saya. Kita saksikan dulu ya guys. Pemain tanaman apa, Bos? Nah, ini dia sudah 1 minggu ada yang kita kuras dan sekarang kita mulai painting. Ini pertama kita masukin yang namanya Wikigia Explorer. Itu kan tanaman belakang, jadi cocok buat sorry itu kan tanaman tinggi, jadi tumbuhnya juga cepat, jadi itu cocok kita taruh di belakang. Nah, dan ini yang satu lagi dia warna hijau. Ini nama tanamannya kalau nggak salah Pogostemon erectus. Nah, ini juga cocok tanaman jenis untuk ditanam di bagian belakang karena dia pertumbuhannya cepat juga dan menjulang ke atas. Gitu guys. Nah, ini maksud saya tanaman migalnya. Saya lupa ya nama tanamannya apa ya. Nah, di sini saya tanaman migalnya saya sisipin di sisi celah-celah batu. Seperti itu ya. Nah, maksud saya seperti itu kok dari awal. Karena agak sedikit ribet sih, harus pelan-pelan. Dan saya ini tanamannya di bagian depan, itu tanaman bawahnya. Ini nama tanaman itu saya bikin Glossostigma elatinoides. Jadi tanaman ini untuk posisi di bawah. Nah, jadi tanaman ini kalau lama akan menjalar ke samping, sehingga seperti yang nantinya tuh akan kelihatan seperti karpet sih, seperti itu sih guys. Mungkin hasilnya belum kelihatan kalau sekarang. Nah, sekarang kita saatnya melakukan pengisian air. Nah, jadi saya pengen tahu untuk tanamannya. Nanti pada saat tanaman air sudah penuh, jadi tanaman itu saya rapin lagi, saya gunting seperti itu guys. Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mampir channel saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya guys. Nah,
ini. Saya juga masih belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya guys. Terima kasih, dan ini hasilnya 2 hari kemudian.